Ya, pemirsa, polemik donasi Agus ini memasuki babak baru. Kementerian Sosial ikut turut tangan. Lalu apa solusi yang ditawarkan oleh Kementerian Sosial? Kita akan bahas pagi hari ini bersama dengan dua narasumber. Saya mau sapa terlebih dahulu melalui sambungan virtual. Ada Mbak Menteri ya, Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf. Selamat pagi, Pak Menteri. Selamat pagi, Mbak. Terima kasih atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi, Pak Menteri. Selain Pak Menteri juga kita sudah hadir narasumber bersama kita ada Mbak Devi Rahmawati selaku pengamat sosial. Selamat pagi Mbak Devi. Pagi Mbak. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Saya mau ke Pak Menteri terlebih dahulu. Pak Menteri, ini pada akhirnya Kementerian Sosial turun tangan. Tapi kami ingin tahu update-nya sejauh ini apa temuan-temuan mungkin yang sudah didapatkan oleh Kementerian Sosial berkaitan dengan kisruh donasi Agus ini, Pak? Ya, sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan, pertama-tama ini diawali dengan niat baik. Kemudian ada kesalahpahaman. Yang kedua, temuan kita adalah masih banyak masyarakat yang belum mengerti aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pengumpulan uang dan barang. Yang itu ada undang-undangnya, kemudian ada aturan-aturan yang lain sebagai turunan dari undang-undang itu. Yang ketiga, niat baik saja tidak cukup ya. Kita perlu mengerti tentang segala hal yang terkait dengan apa yang kita lakukan. Misalnya begini, bahwa kita tahu begitu mulianya budaya kita untuk bisa saling membantu. Luar biasa itu. Kalau ada apa-apa, itu kita spontan untuk saling membantu. Nah, yang juga diperlukan di sini adalah ketika kita membantu itu lewat lembaga apa gitu. Apakah langsung perorangan atau melalui lembaga? Karena menurut aturan setiap uang yang dikumpulkan ya harus melalui lembaga atau yayasan yang berbadan hukum. Nah, berbadan hukum, yayasan yang berbadan hukum ini kemudian harus mendapatkan izin ketika mengumpulkan barang atau uang. Kalau cakupannya hanya kabupaten maka cukup lewat bupati atau wali kota. Kalau cakupannya provinsi cukup provinsi, tapi kalau misalnya lintas provinsi maka harus mendapatkan izin dari Kementerian Sosial yang dalam menerbitkan izin Kementerian Sosial tentu memerlukan rekomendasi dari provinsi. Jadi ada aturan-aturan yang mestinya dimengerti, diketahui oleh mereka yang mengumpulkan uang dan barang. Ini yang saya melihat belum dimengerti dengan baik. Kemudian yang kedua yang penting bahwa yang berikutnya yang penting adalah bahwa ini masalah Mas Agus Salim ini yang utama adalah pengobatannya. Karena itu kan ada golden time kan. Setiap pengobatan gitu kalau ada kecelakaan atau apa itu ada waktu yang sangat-sangat menentukan. Nah, ini yang penting kan berobat dulu ini. Tapi sekarang ini kan polemiknya yang berkembang. Ini juga sungguh kami sesalkan dan untuk itulah Kementerian Sosial mencoba untuk memediasi, mencoba untuk marilah kita kembali duduk ya. Karena terus terang kita harus juga menyadarkan ya kepada kita semua ada ketentuan-ketentuan yang harus dilewati ketika kita sekali lagi mengumpulkan donasi. Sementara seperti itu, Mbak. Pak Menteri, tadi dikatakan sebenarnya regulasinya sudah cukup jelas begitu ya kalau kita mengacu pada undang-undang terkait pengumpulan uang dan barang dapat dikatakan ini sebagai terkait donasi begitu ya Pak Menteri. Tapi kalau untuk kasus ini sendiri apakah mereka juga sudah sesuai dengan undang-undang? Kemudian untuk peruntukan donasi yang diberikan kepada siapanya apakah juga diatur menurut regulasi? Kemudian transparansinya, mekanismenya sudah cukup jelas belum sih Pak sebenarnya? Ya, jadi sebenarnya yang paling penting ketika mengumpulkan uang dan barang itu adalah pertanggungjawabannya. Jadi ketika orang mendapatkan izin kemudian mengumpulkan uang dan barang atau donasi, kalau hasilnya di atas 500 juta harus diaudit oleh akuntan publik. Tapi kalau 500 ke bawah cukup oleh yayasan itu, tapi kedua-duanya harus dilaporkan kepada Kementerian Sosial.
Kalau misalnya cakupannya di kabupaten ya harus dilaporkan ke wilayah kabupaten atau kota gitu. Provinsi ya seterusnya sampai ke atas. Jadi cukup jelas sebenarnya kalau kita lihat di dalam ketentuan ya diperuntukkan untuk siapa saja kecuali untuk bencana ya. Kalau untuk bencana ada bencana bisa kumpulkan dulu tapi setelah itu wajib dilaporkan. Itu. Jadi Baik, Pak khusus Menteri. untuk Mbak Novi saya udah tanya ya memang belum ada izin juga yayasannya ya untuk mengumpulkan Oh, barang oke. dan orang. Yayasannya udah ada. Gitu. Baik. Eh, Pak, mungkin juga tadi kan dijelaskan bahwa sebenarnya 500 juta ke atas harus dilaporkan kepada Kementerian Sosial, 500 juta ke bawah harus diaudit oleh yayasan tersebut begitu ya. Tapi kalau untuk digunakan untuk apanya itu Pak, memang diatur juga nggak? Karena kan ini yang menjadi polemik adalah sebenarnya uang untuk pengobatan dari para donatur yang ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi Pak. Disalahartikan begitu. Disalahartikan begitu. Ya, setiap pengumpulan orang kan mohon maaf, setiap pengumpulan uang dan barang kan selalu ada sasarannya kan gitu. Untuk korban apa, termasuk ini kan juga sasarannya jelas untuk Mas Agus Salim gitu. Jadi sebenarnya Iya. udah peruntukannya jelas. Setelah itu sekali lagi ya dipertanggungjawabkan. Bukan hanya mengumpulkan aja, setelah itu harus dipertanggungjawabkan. Dan ini yang kadang kita lupa gitu untuk mempertanggungjawabkan ini dan pertanggungjawabannya adalah kepada publik ya, kepada mereka yang telah memberikan donasi. Itu secara umum, tapi secara khusus harus laporan kepada Kementerian Sosial untuk tingkat antar provinsi. Kalau antar provinsi cukup di provinsi, kalau hanya wilayahnya kabupaten kota cukup di kabupaten kota. Itu ketentuannya Oke. seperti itu, Mbak. Jadi peruntukannya jelas dan nanti misalnya ini kan ada misalnya ya yang ada 1 miliar lebih. Nah, dipergunakan untuk apa harus diaudit oleh akuntan publik. Baru setelah itu hasilnya dilaporkan kepada Kementerian Sosial. Cukup jelas saya kira. Baik, ketentuannya sudah jelas, ada aturan yang harus ditaati, tapi Pak Menteri kami ingin tahu sejauh mana mediasi yang sudah dilakukan. Ditahan, dijawabnya usai jeda, kami jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.